ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan wassulhu khair. Damai itu baik. Jadi Al-Quran membolehkan untuk urusan apa saja di mana perdamaian itu dianjurkan. Ya, wassulhu khair. Damai itu baik. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sulhu jaizun. Damai itu boleh. Bainal muslimina, antara orang-orang Islam. Illa sulhan ahalla haraman, kecuali damai yang menghalalkan yang haram, atau harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis Tirmidzi juga ya, dengan sanadnya dari Abu Darda, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was sadaqah." Maukah kalian aku beritahu satu hal yang lebih afdol daripada, atau lebih tinggi daripada tingkatan puasa atau derajatnya puasa, sholat dan sedekah. Qulna bala, kita katakan ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan islahu dzatil baini, ya, melakukan mendamaikan dua orang yang berseteru, mendamaikan dua orang yang bermusuhan, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Jadi itu usaha untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa, itu derajatnya, pahalanya lebih afdol daripada puasa, sholat, sedekah. Ya, jadi dahsyatnya yang namanya damai. Memang damai itu perlu, penting sekali. Karena dengan damai itu segala sesuatu akan menjadi mudah. Dan ini adalah satu akad ya. Perdamaian itu akad ya, akad atau ya, maksudnya akad itu satu ikatan ya yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Ya, faedahnya sangat besar sekali. Karena dengan begitu itu memotong atau menutup permusuhan, menutup pertentangan, persengketaan. Nah, ada karena ini sedemikian rupa ya pentingnya damai, sedemikian rupa manfaatnya damai, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, hadis Muslim, ya, dengan sanadnya dari Ummu Kulsum radhiyallahu anha qalat, bahwa ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Bukan orang yang berdusta, orang yang melakukan, orang yang mendamaikan antar orang-orang yang berseteru. Ya. Bukan pendusta itu orang yang mendamaikan. Di antara manusia-manusia yang bermusuhan, yang bersengketa. Fayunammi khairan, lalu dia mengembangkan kebaikan, au yaqulu khairan, atau dia mengucapkan kebaikan. Jadi satu-satunya atau salah satu di mana dusta itu boleh dalam rangka mendamaikan. Oh, si fulan itu dia nyesel banget. Dia melakukan hal yang sebenarnya dia tidak sengaja ya, tapi apa sudah lewat bagaimana? Dia ingin damai. Tapi dia mau damainya bareng-bareng di Mekah misalnya saat umroh. Dia katakan, kalau Bapak mau,
dia akan bayari umrohnya sekeluarga, misal. Padahal yang mendamaikan sendiri itu yang mempersiapkan semua dananya segala. Dan orang yang dia katakan nyesel nggak pernah ngomong kalau itu nyesel. Nah, kepada yang lainnya dia katakan, aduh si fulan tuh, ya Pak fulan itu, aduh merasa nyesel banget. Ya pokoknya ya, sangat sangat rugi sekali kalau tidak dimaafkan, kalau tidak. Tapi dia pengennya itu damainya di Mekah misalnya. Dan siap semuanya diurus ya sekeluarga. Tanggalnya sudah disiapkan. Ya, tuh, akhirnya damailah. Padahal apa yang dia katakan itu bohong, tapi untuk mendamaikan, bahkan dengan mengeluarkan dana sedemikian rupa. Ya, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas. Bukan orang yang dusta itu orang yang mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Bukan. Jadi orang kalau mendamaikan, dia ngomong macam-macam, tujuannya damai, itu dibolehkan. Fayunammi khairan au yaqulu khairan. Lalu dia mengatakan yang baik-baik, mengembangkan yang itu dikembangkan untuk kebaikan. Dan sulh dalam Islam atau apa namanya tuh perdamaian di dalam Islam itu ada beberapa macam ya. Antara lain perdamaian atau rekonsiliasi antara orang-orang Islam dan musuh-musuhnya yang memeranginya. Ya, setelah ada ikatan atau persetujuan zimma itu setelah ada jaminan keamanan. Ya, setelah adanya perjanjian gencatan senjata, perjanjian untuk tidak saling menyerang. Nah, itu namanya sulh ya. Namanya itu perdamaian. Terus ada juga perdamaian antara negara dengan bangsanya yang memberontak. Oh, ini Aceh misal dulu ya. Oh, ini Maluku. Oh, ini Papua. Oh, ini Timur Timur. Nah, jadi di dalam Islam itu yang dianjurkan adalah damai. Ya. Kalau orang-orang sekelompok masyarakat memberontak negara, memang itu namanya bughot ya, bughot. Kalau dia membunuh, menjarah harta, dia akan dipotong tangan dan kakinya secara silang, terus disalib, dibunuh, disalib. Ya. Itu. Tapi sebelum itu negara harus melakukan pendekatan persuasif dengan mengirimnya surat, ya, atau dengan mengirimnya penengah. Apa dalam bahasa Al-Qur'annya hakam ya. Ya, dikirim itu hakam untuk meminta mencari tahu apa tuntutannya gitu. Apa masalahnya memberontak? Apa masalahnya mau memisahkan diri dari NKRI misalnya? Nanti kalau ketahuan 1, 2, 3, ya dipanggil. Dikasih pemahaman supaya tidak lagi memberontak. Ya, dikasih pemahaman supaya tidak lagi memberontak. Ya, kalau mau perlakuan khusus, kasih perlakuan khusus selama itu tidak membahayakan negara. Gitu ya. Supaya sebab pertikaian itu dihilangkan. Itu tuh pentingnya sulh atau damai. Ya.
Di antaranya lagi adalah perdamaian antara dua orang suami istri. Ya, ini sudah tidak bisa ya, misal tidak bisa, sudah tidak ada komunikasi. Yang suaminya sudah nggak bisa ngomong, dia kalau dia ngomong apa saja dia diem, nggak jalan, sudah terlalu sakit hatinya. Ya, perempuannya sudah, waduh, kalau ngomong kayak apa, jadi nggak jalan. Sementara suaminya tidak mau jawab, diem aja. Wah, itu susah itu, komunikasi nggak jalan. Akhirnya keluar dari mulut suaminya, ya udah masing-masing aja. Ya, perempuannya pulang, suaminya di rumah, ngurusin anak-anaknya, waduh, berantakan. Ya, akhirnya akhirnya perempuannya ingin merasakan kehidupan yang hampa tanpa anak-anak. Ya, suaminya merasa repot dengan banyak anak-anak yang harus diurus. Jadi bagaimana? Komunikasi nggak jalan, ya WA diblokir. Jadi bagaimana itu? Nah, itu yang Allah katakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi agar masing-masing dari dua pihak itu mengutus hakam penengah. Ya. Ini mengutus penengah dari keluarganya, ini mengutus penengah dari keluarganya. Ya paman deh yang ngomong, ya paman deh yang ngomong, dua-duanya. Jadi nanti paman itu, dua orang paman itu yang akan yang itu yang menjadi hakam penengah, ya, yang akan mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang sedang menimpa dua suami istri. Itu tuh dalam Al-Quran ada ya. Terus Allah katakan wasulhu khair. Ya, damai itu lebih baik daripada tidak damai. Gitu. Ya. Nah, antara lain juga adalah damai antara dua orang yang bersengketa dalam urusan harta. Yang sekarang sedang viral adalah seorang gadis yang menyita rumah kosannya orang yang punya kos itu. Ada aja ya cara untuk mengakuisisi dengan cara yang tidak halal. Ya, itu ya boleh ya. Nah, jadi nah yang di sini yang dimaksudnya karena ini kan babnya bab jual beli ya. Nah, damai dalam urusan harta itu bisa damai untuk meniadakan atau damai untuk damai untuk mengakui, damai untuk tidak mengakui. Ya, bagaimana itu? Ya, masing-masing memiliki hukum yang tersendiri. Ya, ya damai untuk sebuah pengakuan. Ya. Misalnya damai untuk ini ya, untuk jenis hak, ya, jenis hak. Ya, misal ya, um, seorang punya hutang, begitu ditagih oleh orang yang punya piutang, orang yang punya uang nagih, waduh susahnya bukan main. Ditagih yang datang jawara. Waduh pokoknya susah deh urusan sama mereka, sama orang itu tuh ya. Orang besar ditagih yang ngadepin jawara. Ya, pedang yang dihunus, waduh, berat kan? Jadi bagaimana itu? Ya dicari tahu kenapa begitu. Kenapa begitu? Ya biasanya akan datang ke konsultan hukum. Ya. Nanti jaksa bermain, gitu ya.
Nah, kalau misalnya dia katakan, ini hutangnya saya terlalu besar ya, saya mau mau ada diberikan keringanan misalnya. Baik, nanti dipertemukan keringanan berupa apa? Misalnya tambahan waktu atau di dipotong dari hutangnya. Misalnya 10 juta. Saya bisa bayar cuma 9 juta bagaimana? Nah, ya daripada tidak bayar. Ya, terus yang punya piutang ada, udah nggak apa-apa, jangan cuma bayar 9 juta, 8 juta deh. Saya potong 2 juta misal. Nah, itu namanya eh, damai untuk eh, apa namanya? Damai untuk memberikan hak. Memberikan hak kepada yang punya hak. Ya. Jadi orang itu tidak mengingkari sih. Yang kedua adalah damai atas sesuatu pengingkaran. Bagaimana itu? Misal ya, ada orang yang uh, dituduh oleh orang lain bahwa dia memiliki hutang kepada orang tersebut. Dia tidak mengakui. Kalau tadi kan mengakui, dia tidak mengakui. Ya. Atau dituduh bahwa barang yang dia pakai adalah milik orang lain, milik si penuduh. Lalu dia tidak suka dengan tuduhan itu. Dia katakan saya beli sendiri. Atau saya tidak hutang kepada dia, nggak pernah, mana buktinya. Ya. Nah, tapi ini ya dengan pengacara apa segala, aduh susah urusannya. Nah, maka dia boleh berdamai. Ya. Jadi untuk orang yang mengingkari, hak dia adalah dibebaskan dari tuduhan itu. Nah, ya, dibebaskan dari tuduhan itu. Ya, kenapa? Um, karena dia mau memberikan apa yang dituduhkannya itu. Misalnya, wah kamu curi ini, kalau tidak kamu di penjara. Oh, sudah diputuskan di pengadilan bahwa ini orang harus dipenjara. Kalah dia. Boleh damai, boleh. Saya tidak ingin dipenjara. Saya berikan saja tuh motor itu. Meskipun itu tetap milik saya, itu bukan milik kamu. Misal ya, waduh ini repotnya urusan. Ya, tuh. Jadi barangnya dia berikan, dianya tidak dipenjara. Itu namanya apa tuh? Namanya damai. Jadi itu yang ulama-ulama katakan as-sulhu anfa'ul uqud. Damai itu adalah akad yang sangat bermanfaat atau paling bermanfaat. Kenapa? Karena dengan damai itu um, apa namanya, fitnah atau huru hara atau per pertikaian atau peperangan itu bisa dipadamkan. Ya. Keadaan-keadaan yang tadinya chaos ya menjadi baik kembali. Orang-orang yang tadinya bernafsu, inginnya perang saja, inginnya membunuh, ya itu menjadi saling hati mereka lega semua. Ya. Jadi yang tadinya tidak aman menjadi aman, tadinya tidak tenang menjadi tenang. Ya, memulihkan keadaan. Ya, memulihkan keadaan, melegakan dada ya.
dan memutus pertikaian. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 114 berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisik-bisik yang isinya nyuruh sedekah. Au ma'rufin, atau nyuruh berbuat baik. Lalu orang bisik-bisik, rata-rata kebanyakan nggak beres. Yang benar itu, yang ada kebaikan itu, orang bisik-bisik menyuruh apa? Menyuruh untuk sedekah. Itu orang sebenarnya nggak punya apa-apa itu. Ya, kelihatannya saja, coba kamu, misalnya, coba kamu tolong. Au ma'rufin, atau memerintah untuk berbuat baik. Ya. Au islahin bainan nas, atau melakukan islah atau rekonsiliasi antara orang-orang yang bertikai. Ini loh, bapak dengan anaknya ribut melulu, suami dengan istrinya ribut melulu, dibisiki anaknya. Kamu tuh, bapak kamu baik, kenapa kamu suka menyakiti? Oh, ya. Pada bapaknya dia bisiki itu, kamu tuh harus bersyukur juga anakmu tuh baik. Ya, bahwa anakmu tuh suka menyakiti, kamu harus memaafkan. Bentar lain. Ya. Lalu Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan hal seperti itu, bisik-bisik kepada saudaranya, kepada kawannya, agar sedekah, berbuat baik, agar damai ya, dengan orang yang dia musuhi. Terus ibtigha'a mardatillah, bisik-bisiknya itu tujuannya supaya memperoleh keridhaan Allah. Fasawfa nutihi ajran 'azima, maka kami pasti akan memberinya pahala yang besar. Ya, wasulhu khair. Ayat 128 surah An-Nisa. Damai itu baik. Wasulhu khair, damai itu baik. Itu ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mengatakan baik, itu dari segala sisi, dari segala sisi. So, makanya dalam sebuah peperangan ya, ketika apa tuh ayat mengatakan, kalau mereka wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka itu sudah cenderung untuk damai, maka kamu harus cenderung juga untuk damai. Itu tuh Allah katakannya, supaya orang Islam ini ya memang terlihat betul ya peradabannya tinggi, bukan pengen perang tapi pengen damai. Ya, dalam perang mereka pengen damai, damai. Tapi ya bukan harus seperti itu. Maksudnya ada beberapa aturan untuk perdamaian dalam perang. Kalau ini bakalnya akan mengingkari, lebih baik tidak usah damai. Enggak ada perdamaian, kita perang aja. Begitu tuh Islam mengajarkannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lantas kita sekarang di hadis pertama ya. Hadisnya nomor 477. Hadisnya dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Ya, damai itu boleh antara orang-orang Islam. Illa sulhan harrama halalan, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal, atau ahal haraman, atau menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Islam itu harus menjalankan apa yang telah menjadi
kesepakatan di mana syarat-syaratnya sudah disepakati. Illa syaratan harrama halalan au ahal haram. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, jangan diikuti, nggak boleh. Baik. Ternyata hadisnya sahih. Baik, pelajarannya gampang ya, bahwa damai itu boleh ya. Damai itu boleh. Yang penting bukan damai untuk kejahatan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu yang tidak boleh. Saya kira simple itu untuk memahaminya ya. Hanya saja memang penulisnya ini dia terangkan panjang ya. Apa yang dia katakan? Ya, dia katakan hukum asalnya damai itu boleh. Karena Allah mengatakan wasulhu khair. Damai itu baik. Ayat 128 surah An-Nisa. Ya, karena damai itu jalan yang benar ya, jalan yang selamat. Untuk apa itu? Untuk mendamaikan antara dua orang yang berseteru. Terus yang berikutnya, ada damai yang tidak baik. Damai yang menabrak hukum Allah. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu yang tidak boleh. Ya. Karena itu menabrak syariat Allah. Menafikan perintah Allah. Gitu ya. Baik. Di antara damai yang boleh itu damai dalam urusan darah. Dalam urusan pernikahan, urusan harta. Dan muamalat yang lainnya ya, yang terjadi antar beberapa pihak. Ya, di mana di situ ada pertikaian, pertentangan. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah damai. Oh, ini ya membunuh. Oh, itu kan ini apa namanya? Melukai. Boleh damai, boleh. Ya, justru di dalam Islam yang namanya kisos itu sebenarnya um, hukum pidana yang bisa diperdatakan itu dalam Islam. Bagaimana itu? Ya ini orang membunuh. Pasti itu kan pidana itu. Tapi itu keputusannya diserahkan kepada keluarga terbunuh. Biasanya negara membujuk keluarga terbunuh untuk memaafkan saja. Ya, kalau mereka tidak mau, negara akan membujuknya agar mereka menerima ganti rugi. Kira-kira sekarang 5 miliar atau 6 miliar. Siapa yang harus bayar? Yang harus bayar ya penduduk di mana pembunuh itu hidup. Oh, ini penduduk mana nih kabupaten, sekabupaten nanti bayar. Ya, dicicil 3 tahun. Ya, sekarang udah dari pajak, ya pemerintah nanti yang bayar supaya hukum berjalan. Kalau enggak berjalan hukum. Ya, atau kalau tidak mau ganti rugi ya udah berarti balas. Ya, jiwa dengan jiwa. Begitu ya. Jadi ada damai dalam urusan itu. Dalam urusan harta juga. Dalam urusan pernikahan ada damai. Sampai ketika diputuskan perceraian juga ada damai. Ini bagaimana nafkah untuk anak? Berapa sebulannya dikasih? Oh sekian, nggak cukup ini untuk pendidikan aja nggak cukup misalnya. Ada damai. Gitu ya. Banyak hal ya.
Termasuk misalnya urusan tanah. Ini orang satu RW ini, ya orang Islam semua, ada masjid segala kok. Tapi mereka itu bangun rumah mewah-mewah, itu tanahnya tidak jelas. Ternyata itu tanah satu RW punya Pak Tommy Winata. Bagaimana itu? Ya, kalau dia langsung yang ngomong, yang main itu ya pedang. Ya bisa penggal lehernya. Pak Tommy. Jadi bagaimana itu caranya? Damai. Utus ya, makanya dia mengutus ya orang yang bisa mendamaikan. Oh Pak, udah berapa lama di sini? Ya kita sudah 25 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Waduh, ya udah lama banget itu. Ada surat-suratnya, ada. Nah, ternyata itu surat-surat itu ya asli tapi palsu. Ya dikasih tahu ini Pak, ini tanah nih ada yang punya. Ya. Terus ada yang ditanya-tanya ini nggak punya, nggak ada surat-suratnya. Ini satu RW ini tanahnya nih ada yang punya. Ya, jadi Bapak jangan macam-macam. Ya, kalau urusan di meja hijau pasti kalah. Ya kita punya suratnya nih. Ya, yang surat ini nih secara hukum ya tidak legal ini, palsu ini surat. Jadi bagaimana ya, mesti damai, ya damai. Ya udah kita akan tinggalkan ini satu RW ini. Tapi kita minta ganti rugi untuk bangunan. Baik, ya ini berapa bayar, ya begitu damai. Berapa nih satu meternya? Waduh, satu meternya di situ sudah 26 juta misal. Ya. Jadi bagaimana ini? Oh ini yang punya tanah mau bayarin ya, tapi tidak segitu besar. Ya, 1 meter cuma bisa 5 juta misalnya, atau 3 juta. Itu juga sudah besar. Ya kalian satu RW nih pindah sana, yang sana di Bogor atau di mana begitu. Ya damai-damai. Dengan begitu tidak terjadi huru-hara. Ya harus ada yang kalah ya, yang mengalah ya demi perdamaian. Itu sih ya. Jadi kita hari ini sudah dapat satu hadis ya. Hadis nomor 737. Insya Allah besok di hadis 438. Baik, tadi ya ada satu lagi ya yang belum saya jelaskan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, apa itu artinya? Orang-orang Islam itu di atas syarat-syarat mereka. Maksudnya menjalankan kehidupannya, menjalankan muamalahnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan syarat-syarat itu tidak masuk di dalamnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Asal syarat-syaratnya benar. Ya, jadi itu bisa dijadikan rujukan itu. Bisa dijadikan rujukan hukum ya. Itu macam al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Malam tukhalif dalilan syar'iyyan selagi tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Baik, ini ngomong terus dari tadi. Saya kira sampai di sini dulu.